Assalamualaikum guys. Kali ini aku akan menceritakan alur film Yakuza yang berjudul The Blood of Wolves level 2 2021. Kenapa level 2? Ya karena film ini ada level satunya guys, yang dimana di level 1 dua orang polisi berusaha menjaga agar para sindikat Yakuza tidak saling bertikai. Dan akibat itu salah satu polisi yaitu Ogami harus kehilangan nyawanya karena dia dibunuh oleh sindikat Yakuza Irako. Dan di akhir level 1, Hyoka, partner Ogami, membalaskan dendamnya dengan memanfaatkan rival Irako yaitu Ichinose dari Yakuza Odani untuk membunuh ketua Yakuza Sohei Irako. Dan di level 2 ini, tangan kanan Sohei Irako akan keluar penjara dan dia berencana membalas dendam kepada Odani. Begitu guys kurang lebihnya. Jika kalian ingin menonton yang level 1 terlebih dahulu, link ada di bawah. Sebelum kita ke alur ceritanya, alangkah bahagianya diriku jika kau memencet tombol subscribe terlebih dahulu. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Film dimulai di pelabuhan Kurihara di dalam sebuah mobil di tahun 1991. Sekelompok anggota Yakuza dari klan Irako berencana untuk menyerang sebuah klub malam. Satu dari mereka ada yang baru saja bergabung di kelompok ini. Dan malam ini dia ditugaskan hanya menjadi driver. Dan dia hanya dibekali sebilah pisau. Karena driver ini masih terlalu muda untuk memegang pistol. Mereka pun menyerang klub malam itu. Mereka mencari Tachibana, anggota Yakuza Odani. Para Yakuza ini terkejut karena para tamu tetap santai aja meskipun dia sudah menembakkan senjatanya. Dan ternyata klub malam ini semua isinya polisi. Dan kita melihat karakter utama dari film ini yaitu Shuichi Hyoka yang memimpin penangkapan ini. Satu dari Yakuza itu berhasil kabur keluar. Tapi ternyata di luar polisi sudah menunggunya. Dan kemudian para Yakuza yang menyerang itu pun berhasil ditangkap. Tapi kemudian sang driver itu menikam Hyoka dari belakang. Di kantor polisi, driver ini pun diinterogasi karena sudah berani menikam Hyoka. Tak lama, Hyoka datang yang masih dalam keadaan kesakitan. Hyoka pun menyuruh anggotanya untuk meninggalkannya berdua dengan driver itu. Dan ternyata driver ini adalah mata-mata Hyoka di kelompok Yakuza. Namanya adalah Kota Chikada, tapi dia dipanggil Cinta. Hyoka ini mempunyai hubungan dengan kakak Cinta, Mau Chikada. Ini orangnya. Hyoka meminta bantuan Cinta untuk menjadi mata-matanya di kelompok Yakuza. Jadi, penikaman tadi sebetulnya untuk menutupi agar Cinta tidak diketahui kelompok Yakuza maupun polisi yang lain sebagai mata-mata. Dan rencananya seharusnya Cinta menembak Hyoka karena Hyoka sudah memakai rumpi anti peluru. Tapi karena Cinta hanya mendapatkan sebilah pisau, Cinta pun tetap melakukan serangannya agar tidak diketahui bahwa dia mata-mata Hyoka. Scene berpindah di kediaman Odani. Di sini kita melihat para anggota Odani, Tachibana, Hanada, dan Amaki. Ichinose yang sekarang menjadi bos besar Odani. Tapi kita tahu Ichinose sekarang masih dalam penjara karena kasus pembunuhan ketua Irako 3 tahun yang lalu. Tachibana dan Amaki pun yang sekarang ditugaskan Ichinose untuk memimpin Yakuza Odani. Untuk masalah Ichinose dengan Hyoka yang dimana kita tahu Hyoka menjebak Ichinose, mereka berdua sudah berdamai guys. Karena Hyoka berhasil membuat perdamaian antara Odani dan Irako.
dan Ichinose pun meminta Hyoka untuk menjaga Odani. Kemudian anggota Odani pun memberikan jatah kepada Hyoka karena sudah berhasil menangkap anggota Irako yang tidak peduli dengan perjanjian perdamaian itu. Lalu Hanada mengungkapkan kekhawatirannya karena salah satu tangan kanan Soe Irako, yaitu Shige Uebayashi, akan keluar penjara. Ini orangnya. Dia pun keluar penjara hari ini, guys. Di luar, dia berterima kasih kepada polisi ini, yaitu Kenichi Kanbara. Dan Shige berjanji kepada Kenichi ini bahwa dia akan hidup baik-baik di luar sana. Padahal, Shige selama di penjara selalu disiksa oleh Kenichi ini. Ternyata Shige sudah ditunggu anak buahnya, guys. Mereka pun pergi. Yang ternyata mereka pergi ke tempat seorang wanita yang berprofesi sebagai guru les piano. Dan ternyata guru les ini adalah Chiaki Kanbara, saudari polisi tadi, guys. Shige ternyata sangat dendam dengan Kenichi karena sudah menyiksanya selama di penjara. Dan dengan kejamnya, Shige membunuh wanita ini dengan mencolok matanya, guys. Lalu mencungkil matanya keluar. Scene berpindah di kediaman Mao Chikada. Hyoka meminta maaf kepada Mao karena sudah membuat saudaranya Cinta harus mendekam sementara di penjara. Setelah keluar nanti, Hyoka berjanji kepada Mao dia akan mencarikan pekerjaan yang baik buat Cinta. Tak lama, adik paling kecil Mao memanggil Hyoka dengan bisik-bisik karena dia tak ingin kakaknya Mao sampai mengetahui bahwa ada paket datang untuk kakaknya Cinta. Yang dimana paket ini adalah paspor Cinta untuk tinggal di Korea karena Cinta meminta bantuan Hyoka untuk membuatkan paspor ini. Inilah imbalan Cinta sebagai mata-mata Hyoka. Keesokannya, di markas besar polisi Hiroshima, Hyoka disuruh menangani kasus atas kematian guru les piano itu. Karena atasannya meyakini kematian guru itu dilakukan anggota Irako. Untuk kasus ini, Hyoka akan ditemani detektif tua dari Hiroshima, yaitu Seshima. Ini orangnya. Di mana kasus ini akan menjadi kasus terakhir baginya, karena dia akan pensiun setelah ini, kata Seshima. Scene berpindah, di mana Shige pergi ke kediaman Irako yang ternyata sedang ada acara mengenang 3 tahun kematian Sohei Irako. Yang dihadiri juga ketua Yakuza Irako sekarang, yaitu Yoji Kakutani, dan ketua Jinsekai Yozo Watafune dan Akira Mizoguchi. Dan ini adalah istri dari Sohei Irako, Tamaki Irako. Kemudian, Shige mendatangi para ketua yang sedang berkumpul membicarakan masalah bisnis itu. Shige mengungkapkan bahwa dia masih tidak bisa terima dengan perdamaian dengan Odani itu. Dia akan menganggap impas setelah melihat Odani hancur. Ketua Jinsekai pun berkata bahwa sekarang mereka tidak lagi memakai senjata. Kini bisnis yang menjadi medan perang mereka. Lalu Yozo pun berkata, dia akan mengenalkan Shige ke pengusaha terbesar di Hiroshima, agar Shige bisa bekerja dengannya. Shige yang kesal pun langsung pergi. Di sisi lain, di kediaman guru les piano itu, Hyoka dan Seshima menyelidiki kasus itu. Di sini, Kenichi, saudara dari guru les itu, menyimpulkan bahwa dia sangat yakin pelaku pembunuhan saudarinya adalah Shige Uebayashi. Kenichi menceritakan detail kepada Hyoka dan Seshima tentang Shige saat masih di penjara, di mana Shige kebanyakan melalui hukumannya di sel isolasi karena selalu berperilaku agresif terhadap sipir penjara, dan sipir pun menyiksa Shige akibat sikapnya itu, yang akhirnya membuat Shige dendam kepada Kenichi ini, guys.
Di sisi lain, Shige mendatangi perusahaan Pearl Enterprise di Hiroshima milik Jinsekai yang ternyata dikelola oleh Yoshida, mantan anggota Kakumura, yang kehilangan pentolnya itu guys, 3 tahun yang lalu. Dia sekarang menjadi CEO perusahaan milik Jinsekai ini. Lalu Yoshida meminta bantuan Shige untuk mengusir penghuni yang tinggal di markas Irako sekarang. Karena Yoshida berencana akan membangun istana di markas Irako tersebut. Scene berpindah di mana Hyoka ingin masuk ke suatu tempat dan terlihat seseorang sedang mengawasinya guys. Di dalam ternyata Hyoka menemui Kakutani, bos Irako sekarang, dan Mizoguchi, anggota Jinsekai. Pertemuan ini mereka membahas masalah Shige Uebayashi yang bisa memecah belah perdamaian lagi. Mizoguchi berkata dia akan membantu masalah Uebayashi ini agar tidak terjadi lagi pertikaian antara para Yakuza. Lalu Kakutani bertanya kepada Hyoka, apakah dia tahu saat Shige masih remaja masuk penjara karena kasus apa? Hyoka hanya mendapat informasi bahwa Shige saat itu masuk penjara karena berkelahi, yang ternyata Shige waktu remaja masuk penjara karena kasus membunuh kedua orang tuanya guys, dan mencungkil mata ibu kandungnya sendiri. Jadi gini guys, saat Shige masih remaja, ayahnya suka memukulinya dan ibunya hanya menutup matanya ketika Shige dipukuli ayahnya itu. Itulah yang membuat Shige membunuh kedua orang tuanya saat Shige masih remaja. Kemudian Mizoguchi pergi mendatangi bosnya Watafune, yang ternyata Shige dan Yoshida ada di pertemuan itu. Di sini, Yoshida mengungkapkan bahwa dia menyerahkan jabatan CEO-nya kepada Shige sepenuhnya dengan sukarela. Yang padahal terlihat jelas Yoshida terpaksa karena dia baru saja kehilangan jarinya guys. Mizoguchi dan Watafune tidak bisa terima atas keputusan Yoshida itu karena perusahaan itu sudah masuk ke ranah pemerintahan. Mereka tidak ingin perusahaan itu dikelola Shige yang dikenal barbar ini. Shige tidak peduli dengan tanggapan Mizoguchi dan Watafune dari Jinsekai itu guys, karena dia membawa nama Irako. Dia tidak terima perdamaian dengan Odani itu. Percecokan pun terjadi, yang pada akhirnya membuat Mizoguchi memukul Shige, dan kemudian ketua Jinsekai tidak bisa berbuat apa-apa guys. Mizoguchi dibunuh di depan matanya. Shige pun pergi dengan Yoshida. Keesokannya, Hyoka dan Seshima pergi mendatangi Shige di kediamannya. Dan ini menjadi pertemuan pertama mereka. Hyoka menanyakan alibi Shige tentang kasus guru les itu. Shige berkata jujur bahwa dia setelah keluar penjara pergi menemui gadis itu. Tapi dia tidak bilang bahwa dia yang membunuhnya. Hyoka tidak bisa berbuat apa-apa guys, karena bukti belum ada. Lalu Hyoka pun menanyakan lagi alibi Shige saat kemarin, karena salah satu temannya menghilang, Mizoguchi, anggota Jinsekai itu. Kali ini Shige bohong guys, dia berkata bahwa dia berpesta di rumah ini kemarin. Hyoka pun pergi, karena dia belum bisa berbuat apa-apa, karena tidak ada bukti. Sebelum pergi, Shige bertanya kepada Hyoka, apakah dia mengenal polisi yang sudah membuat bosnya Irako itu tewas. Karena jika dia tahu siapa polisi itu, Shige ingin membunuhnya. Yang dimana kita tahu guys, polisi yang dimaksud Shige itu adalah Hyoka. Tapi saat ini, Shige belum mengetahuinya. Hyoka pun bertanya kepada Shige, apakah dia tidak takut masuk penjara lagi. Shige dengan barbarnya menjawab dia tidak takut, dia malah senang karena kali ini jika dia masuk, dia bisa satu penjara sama Ichinose, ketua Odani, yang sudah membunuh bosnya itu. So, jadi gini guys, soal Shige membunuh Mizoguchi itu. Ternyata, bos Jinsekai Watafune menyuruh anak buahnya
untuk memberi keterangan palsu bahwa Mizoguchi bunuh diri. Hyoka pun pergi untuk membebaskan Cinta yang lagi ditahan, dan Hyoka meminta bantuan lagi kepada Cinta, di mana Hyoka akan meminta Cinta untuk menjadi mata-mata di kelompok Shige. Karena anak buah Shige adalah teman Cinta saat melakukan penyerangan di scene awal tadi guys. Saat Hyoka ingin memasuki mobilnya setelah membebaskan Cinta, lagi-lagi ada yang memotretnya diam-diam guys, tapi belum diperlihatkan orangnya. Di sisi lain, Shige dan anak buahnya pergi ke markas Irako yang sekarang ditempati Kakutani dan istri beserta anak buahnya. Saat di dalam, Shige melihat Kakutani yang sedang memberi makan anjing peliharaannya, yang dimana makanan itu adalah makanan terakhir bagi anjingnya, karena Shige menyuruh anak buahnya untuk membunuh anjing itu. Malamnya di bar milik Mao, Hyoka meminta izin kepada Mao karena dia akan menggunakan Cinta sebagai mata-mata lagi. Padahal dia sudah berjanji kepada Mao dia akan mencarikan pekerjaan baik-baik untuk Cinta setelah Cinta sudah bebas. Keesokannya di bagian forensik, petugas lab ini memberitahu Hyoka tentang kasus guru itu. Barang bukti yang ada di TKP terdapat sidik jari Shige, tapi itu tidak cukup untuk mendakwanya dengan kasus pembunuhan. Dan menurut petugas lab ini, kasus guru itu tidak terlihat seperti pembunuhan anggota Yakuza. Tapi Hyoka sangat yakin bahwa itu dilakukan Shige karena dia menggunakan operandi yang sama. Tak lama, Hyoka dihampiri jurnalis dari koran Aki, yaitu Tafakumi, di mana 3 tahun yang lalu dia yang melapor ke atasan Ogami itu. Kali ini dia menyelidiki kasus 3 tahun yang lalu juga, di mana salah satu polisi terlibat kasus pembunuhan bos Irako itu, yang kita tahu polisi yang dimaksud itu adalah Hyoka. Di sisi lain, Cinta pun menjadi mata-mata guys. Dia pergi mendatangi temannya di markas Irako, dan Shige pun menerimanya. Di dalam ternyata Kakutani bersama istrinya dirantai dalam kandang setengah telanjang layaknya anjing. Mereka disiksa dengan kejam oleh Shige ini guys. Kakutani dipaksa untuk memberitahu di mana dia menyembunyikan senjata yang baru saja didapatkan dari Manila. Yang pada akhirnya Kakutani buka mulut, tapi Kakutani dan istrinya tetap dicongkel juga matanya guys oleh Shige ini. Bahkan Shige ingin membakarnya guys. Dan terlihat istri Kakutani masih dalam keadaan hidup meski matanya sudah dicongkel. Dan kemudian Shige menyuruh Cinta yang menyalakan apinya. Cinta pun dengan terpaksa melakukannya guys. Malamnya, Seshima mengundang Hyoka ke rumahnya untuk makan malam. Di sini, Hyoka melihat istri Seshima sedang berdoa untuk anaknya. Dan tak sengaja, Hyoka keceplosan bahwa dia mengetahui anak Seshima meninggal karena sakit parah. Seshima terkejut. Hyoka bisa mengetahuinya, padahal dia belum menceritakan masalah anaknya itu kepada Hyoka. Yang akhirnya membuat Hyoka meminta maaf karena dia menyuruh seseorang untuk menyelidiki latar belakang Seshima. Karena Hyoka berpikir Seshima adalah mata-mata yang dikirim atasannya Daisuke Saga. Karena kita tahu Saga dan Hyoka memiliki hubungan tidak baik. Tapi ternyata Seshima dan istrinya malah merasa tersanjung guys, karena Hyoka sampai segitunya berpikir tentang Seshima. Di luar di kediaman Seshima, ternyata jurnalis itu sedang mengikuti Hyoka. Hyoka yang tahu ini, dia pun menyuruh anggota Odani untuk menculik jurnalis itu. Hyoka tidak ingin jurnalis itu mengikutinya lagi malam ini, karena setelah makan malam di rumah Seshima, Hyoka berniat pergi menemui Cinta. Saat Hyoka bertemu dengan Cinta, Cinta memberitahukan semuanya kepada Hyoka. Kejamnya Shige Uebayashi menyiksa Kakutani dan istrinya, yang bahkan mencongkel juga matanya.
Cinta meminta Hyoka untuk segera menangkap Shige karena dia sudah tidak tahan dan takut jika lebih lama berada di kelompok Shige. Hyoka meminta Cinta bertahan lebih lama dulu karena jika bertindak sekarang, Hyoka takut Shige akan mencurigai Cinta. Hyoka bertanya masalah guru les itu, apakah ada bukti untuk kasus itu, karena Hyoka memang lagi menyelidiki kasus itu. Tapi Cinta tidak memiliki informasi apa-apa masalah guru les itu. Cinta hanya memiliki sedikit lagi informasi, yaitu Shige berencana untuk bertikai dengan Odani. Hyoka meminta Cinta untuk mengontak dia saat itu terjadi. Sebelum Hyoka pergi, Cinta berterima kasih kepada Hyoka atas paspor Koreanya yang sudah jadi. Cinta berencana setelah selesai dengan Shige, dia akan pindah tinggal di Korea bersama ibunya karena dia tidak sanggup dengan kehidupan di Jepang saat ini. Keesokannya di kantor polisi, jurnalis itu meluapkan kekesalannya karena dia tahu Hyoka yang menyuruh anggota Odani itu untuk menculiknya. Lalu jurnalis itu juga mengutarakan kekesalannya, di mana dia mengira Hyoka lebih baik dari Ogami, tapi ternyata malah lebih buruk dari Ogami, karena Ogami menjadi kotor bagian pekerjaan, sedangkan Hyoka, dia bergaul dengan para Yakuza, diam-diam melakukan hal yang paling disukainya, lalu bertingkah seperti penegak keadilan, kata jurnalis itu. Hyoka pun naik pitam, karena dia selama 3 tahun ini hanya berusaha untuk menjaga perdamaian. Malamnya, Shige mendatangi jurnalis itu yang sedang minum, di mana Shige bertanya perihal polisi yang terlibat kematian bosnya itu. Takumi bilang dia tahu polisi itu, tapi nyawanya bisa menjadi taruhannya jika dia memberitahu. Keesokannya, anak buah Shige pergi ke bar kakak Cinta Mau. Mereka sengaja membuat onar, padahal mereka tahu ini bar kakak Cinta, yang akhirnya membuat Mau memanggil Tachibana, anggota Odani. Keributan hampir terjadi. Tapi Tachibana berhasil menenangkan Hanada dan membuat anggota Shige meninggalkan bar Mau. Scene berpindah. Shige yang terlihat ingin menggunakan sabu menggunakan suntikan memanggil Cinta ke kamarnya. Shige yang baru tahu bahwa kakaknya mempunyai bar menyuruh Cinta menanyakan kakaknya polisi mana yang membekengi Odani. Lalu Shige juga meminta Cinta untuk mencari tahu siapa keluarga Hyoka, karena Shige berniat menyandra keluarga Hyoka agar Hyoka tidak bisa berbuat apa-apa. Saat Cinta ingin pergi, Shige menahannya guys. Shige memaksanya untuk memakai sabu itu, padahal Cinta tak ingin menggunakannya, yang pada akhirnya Cinta pun kekencangan akibat sabu itu. Dan kemudian Cinta kekencangan ini menjadi driver untuk melakukan penyerangan ke anggota Odani yang sedang berjalan di daerah sekitar bar Mau. Dan Mau, dia melihatnya guys, Cinta yang menjadi driver itu. Akibat penembakan itu, Tachibana terluka. Untungnya tidak tewas, tapi membuat Odani sangat marah. Mereka ingin membalasnya. Hyoka meminta Amaki untuk menahan serangannya dulu, karena dia ingin bicara terlebih dulu dengan bos Shinsekai Watafune. Tapi Amaki tetap menyuruh Hanada dan yang lainnya pergi untuk menyerang, yang akhirnya membuat Hyoka mengeluarkan taringnya guys. Jika Hanada masih ingin menyerang, Hyoka pun akan membunuhnya. Anggota Odani pun terpaksa mengikuti permintaan Hyoka. Lalu Hyoka pergi menemui bos Shinsekai itu. Hyoka meminta Watafune untuk bicara dengan Shige, karena akan ada perang terbuka antara Odani dan Shige jika tidak dihentikan. Tapi Watafune tidak bisa apa-apa karena Shige tidak peduli dengan bos Shinsekai ini. Di sisi lain, Cinta melaporkan tentang di mana disuruhnya dia mencari keluarga Hyoka itu. Dan Cinta bilang Hyoka tidak memiliki orang tua. Shige yang tidak percaya dengan perkataan Cinta pun
yang akhirnya membuat Cinta pergi menemui Hyoka untuk membunuhnya. Cinta terpaksa guys, karena jika tidak, dia akan dibunuh Shige. Mereka sempat bergelut, yang pada akhirnya Hyoka terkena tembakan itu, tapi tidak membuatnya tewas. Lalu Hyoka menyuruh lari Cinta agar tidak kehilangan muka di depan Shige, dan Shige tidak mencurigainya. Di rumah sakit, Hyoka pun memberitahu Seshima bahwa dia mempunyai mata-mata di kelompok Shige. Dan Hyoka meminta Seshima agar dia diberitakan terluka parah, agar Cinta tidak dicurigai Shige. Lalu Hyoka mengatakan rencananya kepada Seshima bahwa dengan terlukanya dia ini, Shige pasti akan melancarkan serangan ke Odani. Dan saat itu terjadi, Hyoka dan Seshima akan meringkus Shige. Di sisi Shige, dia curiga terhadap Cinta setelah melihat berita. Karena Shige berpikir, di saat polisi tertembak begitu, pasti polisi akan ekstra untuk mencari pelakunya. Tapi polisi seperti mengabaikan kasus itu, menurut Shige. Yang akhirnya, Shige menyuruh Cinta untuk memotong jarinya guys, agar dia percaya bahwa Cinta bukan pengkhianat. Cinta pun terpaksa memotong jarinya sendiri, agar dia bisa selamat dari Shige ini. Dan untuk saat ini, Shige pun percaya bahwa Cinta bukan pengkhianat. Kemudian, saat Shige sedang memakai sabu lagi di kamarnya, dia diantarkan sebuah paket oleh anak buahnya, yang dimana di sini kita belum diberitahu apa isi paket ini. Kemudian, scene berpindah. Cinta melaporkan ke Hyoka bahwa Shige akan menyerang Odani tengah malam. Hyoka pun menyuruh Seshima untuk bersiap meringkus Shige dan anggotanya. Di saat Shige dan anggotanya ingin pergi menyerang, Shige meminta kunci motor Cinta, karena dia akan pergi menggunakan motor Cinta. Di sisi lain, di depan kantor Odani di Kurihara, Seshima dan polisi yang lain bersiap menunggu Shige menyerang, lalu meringkusnya. Sementara Hyoka, dia menunggu di dalam mobilnya, yang tidak jauh juga dari kantor Odani itu. Saat itu sedang hujan, sebuah motor melewati mobil Hyoka, yang ternyata itu adalah Shige, yang dimana ternyata Shige merubah rencananya. Dia mengetahui bahwa Cinta adalah mata-mata, karena paket yang dia dapatkan itu guys, adalah foto Cinta bersama Hyoka. Hyoka yang masih dalam keadaan belum sembuh total ini pun dipukuli Shige guys. Dia memaksa Hyoka mengakuinya bahwa dia mengirimkan mata-mata ke kelompoknya. Tapi Hyoka bersikukuh bahwa dia tidak memiliki mata-mata. Untungnya, Hyoka berhasil membunyikan klakson mobilnya, yang membuat Seshima berpikir bahwa sedang terjadi masalah dan pergi mendatangi Hyoka. Tapi Shige berhasil kabur guys. Di sisi lain, anak buah Shige ternyata berencana melakukan pembunuhan Cinta, karena kedok Cinta sudah diketahui. Cinta yang sadar bahwa hidupnya dalam bahaya, dia menggunakan senjata yang dia bawa dan berlari. Cinta melukai beberapa anak buah Shige, tapi pada akhirnya Cinta juga terkena tembakan, dan di atas tangga ternyata Shige sudah menunggunya, dan Shige pun membunuhnya guys. Keesokannya di kediaman Mao, para wartawan dan polisi memenuhi kediamannya karena mayat Cinta diletakkan anggota Shige ke dalam kandang ayam depan rumah Mao. Mao sangat marah kepada Hyoka karena akibat Hyoka Cinta harus kehilangan nyawanya. Tafakumi, jurnalis yang ada di situ, berkata sangat kasar dan mencoba memprovokasi yang akhirnya membuat Hyoka sangat marah dan menyerang Tafakumi di depan wartawan-wartawan lain. Akibat ini, Hyoka dikeluarkan dari kasus oleh Saga dan disuruh menulis laporan detail tentang kematian Cinta yang menjadi mata-matanya. Dan dia juga disuruh menulis keterlibatannya di pembunuhan Sohei Irako 3 tahun yang lalu.
Di sisi lain, di depan kantor Odani, salah satu anggota Odani ditemukan tewas tertembak, yang membuat anggota Odani Hanada sangat marah kepada Hyoka karena gara-gara dia yang melarangnya untuk melakukan pembalasan. Scene berpindah di kediaman Seshima. Hyoka memberitahu Seshima bahwa dia tidak akan menulis laporan 3 tahun yang lalu itu karena karirnya akan berakhir jika dia menulisnya. Hyoka tahu para atasannya mencoba mati-matian mencari bukti keterlibatan Hyoka 3 tahun yang lalu agar Hyoka bisa dikeluarkan dari kepolisian dengan cara itu karena Hyoka memiliki rahasia para atasannya. Lalu Seshima meminta Hyoka untuk memberitahu kejadian 3 tahun lalu itu agar dia bisa membantu untuk menyelesaikannya karena Seshima ingin di akhir karirnya bisa happy ending. Yang akhirnya Hyoka pun menceritakan detail kepada Seshima tentang 3 tahun lalu itu yang dimana dia memang terlibat kasus pembunuhan Sohei Irako. Saat Hyoka ingin masuk mobilnya, setelah bicara dengan Seshima, dia dihampiri jurnalis itu. Awalnya Hyoka sangat marah dengan Tafakumi karena Hyoka mengira Tafakumi yang beritahu Shige bahwa cinta mata-mata Hyoka, yang padahal Tafakumi tidak pernah memberitahu siapapun. Tafakumi mengungkapkan kekecewaannya kepada Hyoka karena polisi sampai sekarang tidak menangkap Shige dengan kasus pembunuhan guru les itu. Hyoka menjawab di mana dia memang tidak memiliki bukti untuk menangkap Shige atas kasus itu. Yang padahal Shige sampai tertawa karena dia tidak perlu menyembunyikan buktinya, kata Tafakumi kepada Hyoka. Tafakumi pun memberikan kesimpulannya bahwa polisi Hiroshima membiarkan Shige seenaknya agar Hyoka yang mendapatkan masalah karena tidak bisa memecahkan kasus guru les itu. Kemudian Hyoka pun mendatangi petugas lab di bagian forensik, yang ternyata kenapa sampai sekarang Hyoka tidak mendapatkan bukti karena petugas lab ini diperintahkan dari markas Hiroshima untuk membiarkan Shige berbuat bebas dan menyembunyikan fakta dan bukti dari Hyoka. Bahkan Seshima partnernya juga terlibat, guys. Hyoka pun mendatangi kediaman Seshima dan Hyoka sangat terkejut. Rumah Seshima bersih, guys, seperti tidak pernah ditinggali. Yang ternyata Seshima adalah mata-mata Saga, guys. Seshima berhasil menipu Hyoka, yang akhirnya Saga mendapatkan hasil rekaman pengakuan Hyoka tentang kasus 3 tahun lalu itu. Dan ternyata di sini kita juga baru mengetahui bahwa yang memberitahu Shige bahwa cinta mata-mata adalah Saga dan Seshima. Lalu Hyoka mendatangi Mao. Dia meminta maaf atas tewasnya cinta itu. Keesokannya Hyoka meminta bantuan Tafakumi untuk merilis berita agar terjadi peperangan. Berita pun keluar, guys. Di halaman depan koran, Tafakumi memberitakan tentang kasus pembunuhan guru les itu yang dilakukan oleh Shige Uebayashi. Tapi fakta dan bukti disembunyikan oleh kepolisian Hiroshima. Akibat berita ini, Watafune membujuk Shige agar mau menyerahkan diri karena bisa berdampak dengan Jinsekai. Tapi Shige tidak mau. Dia tidak peduli dengan Jinsekai. Di sisi lain, Hyoka juga ditangkap kepolisian Hiroshima karena ulahnya yang memberitahu wartawan itu tentang kasus guru les itu. Mendengar Hyoka ditangkap, Shige langsung ingin melancarkan serangan kepada Odani. Saat Shige ingin pergi, istri dari bosnya Sohei Irako mendatanginya. Dia disuruh Watafune untuk membujuk Shige, meminta Shige untuk menghentikan aksinya ini karena dia berharap Shige yang akan menjadi bos Jinsekai selanjutnya. Tapi Shige tidak peduli, guys. Istri dari bosnya ini bahkan dibunuh Shige karena sudah berani menampar Shige. Shige pun pergi untuk menyerang Odani. Ternyata Yoshida tidak ikut pergi. Dia menelpon polisi Hiroshima memberitahu bahwa Shige pergi menyerang Odani. Di kantor polisi Hiroshima, Hyoka yang mendengar Shige melakukan serangan, dia berusaha keluar dari kantor polisi.
Lalu Hyoka pun nekat melompat keluar jendela dan mendarat di atas mobil polisi. Hyoka pun pergi menggunakan mobil polisi dengan keadaan tangannya masih terborgol. Shige dan Odani pun bentrok guys. Mereka saling tembak-menembak, pukul-memukul, dan korban saling berjatuhan dari kedua belah pihak. Saat Shige ingin balas tembakan Amaki, Hyoka pun datang guys. Melihat Hyoka datang, Hanada yang kesal terhadap Hyoka ingin menembak Hyoka, tapi Hanada malah ditembak di kepala oleh Shige. Kemudian Shige ingin kabur karena dia tidak ingin ditangkap, tapi Hyoka pun mengejarnya. Kejar-kejaran pun terjadi antara Hyoka dan Shige, yang pada akhirnya Hyoka berhasil menggulingkan mobil yang dikendarai Shige. Mereka pun berduel guys. Luka demi luka mereka dapatkan. Meski tangan Hyoka masih dalam keadaan terborgol, dia masih bisa menyeimbangkan pertarungan itu. Sampai akhirnya Saga dan anak buahnya datang untuk menghentikan pertarungan itu. Shige pun ditangkap polisi dengan kasus pembunuhan guru les itu. Tapi saat Shige ingin masuk mobil polisi, Hyoka mengambil pistol milik Saga guys. Lalu dia membunuh Shige di depan mata Saga. Saga yang kesal Hyoka menggunakan senjatanya pun lepas kendali. Untungnya anak buahnya bisa memisahkannya. Selang beberapa waktu dan sudah di tahun 1992, Watafune pun ditangkap karena undang-undang melawan kejahatan terorganisir sudah diberlakukan. Di seluruh Jepang, operasi melenyapkan Yakuza dimulai dan para penjahat yang ditangkap menjadi peringatan bagi yang lainnya. Scene berpindah di tempat perjudian, di mana kita melihat Seshima sedang berjudi di sini. Saat dia pulang dan terlihat dia sudah sangat mabuk, tiba-tiba, yaps, itu suara tabrakan yang mengenai Seshima guys. Lalu muncul sosok wanita yang ternyata adalah Mao. Jadi kita bisa menyimpulkan dalang dari penabrakan Seshima adalah Mao, karena Hyoka memberitahu Mao akibat Seshima lah cinta tewas. Di sisi lain, Hyoka ternyata diturunkan pangkatnya guys. Dia dipindahkan di pedesaan bagian utara Hiroshima. Dan polisi Hiroshima menyembunyikan fakta bahwa Hyoka telah menembak tersangka dengan pistol atasannya. Dan film pun berakhir guys. So, begitulah alur cerita film The Blood of Wolves level 2 ini. Jika kalian merasa terhibur, bantu channel ini guys dengan cara kalian like dan subscribe. Kalian juga bisa memberikan saran dan kritik di kolom komentar. Oke guys, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum.